Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penerapan pajak kos-kosan 10% perlu dibarengi penertiban dan transparansi. Badung kembangkan sentra budidaya bunga gumitir. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, penerapan tarif pajak 10% terhadap usaha rumah kos dinilai perlu dibarengi dengan penataan dan penertiban. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga memberikan kepastian bagi pemilik kos maupun masyarakat yang menjadi konsumen. Sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali yang menaungi Universitas Bali Dwipa, Dr. Iwayan Atnyana mengatakan, pengenaan pajak terhadap rumah kos dengan jumlah kamar di atas 10 unit perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan, rumah kos saat ini menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang banyak dipilih masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi dan tingginya kebutuhan hunian. Oleh karena itu, penerapan pajak jangan sampai justru memberikan beban berlebihan kepada konsumen. Ia menilai, pengenaan pajak terhadap usaha kos dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun, mekanisme pemungutannya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk terkait kewajiban perpajakan pemilik usaha. Menurut Atnyana, perlu ada kejelasan mengenai hubungan antara pajak daerah dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemilik kos. Pemerintah juga perlu menghitung secara cermat skema perpajakan yang diterapkan agar tujuan meningkatkan PAD tetap tercapai tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Di sisi lain, ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk menertibkan keberadaan rumah kos di Bali. Ya, artinya memang untuk pengenaan pajak terhadap kamar kos di atas 10 kamar ini menjadi sesuatu yang memang harus ditata dan dikelola dengan baik, karena memang harus menjadi satu sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik, tapi di satu sisi tentunya juga tidak memberatkan nanti konsumen, yang mana memang kebutuhan rumah kos ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang ada sekarang, yang memang dengan kondisi ekonomi yang sekarang kesulitan mungkin untuk memiliki rumah, sehingga alternatif menyewa rumah kos itu menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan. Nah, intinya adalah perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengenaan pajak final 10% yang sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan pusat, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini menjadi salah satu objek yang bisa menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk menurut pajak, dan di daerah sudah ada mengenai perda mengenai pajak daerah dan restitusi daerah, di mana penyewaan atas rumah kos ini masuk sebagai bagian daripada pendapatan dari objek yang berkaitan dengan pemondokan atau wisata, sehingga tarifnya adalah final 10%. Nah, tetapi juga ini harus clear nanti antara hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana nanti juga tidak membebani dari pemilik kos menjadi pajak penghasilan. Nah, apakah nanti masuk pajak progresif atau juga nanti bisa tetap menjadi sumber pendapatan pajak UMKM, mana tarifnya 0,5%.
Nah, ini harus dihitung benar secara cermat supaya dampaknya yang terbaik bagi peningkatan PADOK. Tapi kalau saya lebih melihat sisi bahwa penertiban daripada rumah kos, nah ini menjadi sangat penting, itu perlu transparansi dan akuntabilitas supaya nanti tidak menimbulkan ekses-ekses di belakang yang tentunya tidak baik seperti itu. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi daerah, tetapi juga mendorong ketertiban lingkungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mendominasi peristiwa bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam siaran persnya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan PhD merangkum peristiwa bencana dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dari periode Selasa 25 Agustus hingga Rabu 26 Agustus 2026. Yang diketahui karhutla terjadi di beberapa wilayah, di antaranya karhutla melanda lahan seluas 1 hektar are di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peristiwa yang terjadi pada pukul 01.25 WIB tersebut berlokasi di Desa Dinanyar, Kecamatan Jombang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan pemadaman dan tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Kejadian serupa juga terjadi di wilayah Jawa Barat. Karhutla membakar lahan seluas 1 hektar are di Desa Caracas, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. BPBD setempat berhasil memadamkan api pada hari yang sama. Karhutla lain teridentifikasi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karhutla melanda 2 wilayah di 2 kecamatan, yaitu Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, dan Desa Kongkomas, Kecamatan Basidondo. Petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran di lahan seluas 2,86 hektar are tersebut. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Peristiwa tersebut menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas warga. Wilayah terdampak berada di Desa Kuarasan, Kecamatan Juwiring, dan Desa Banaran, Kecamatan Delanggu. Lahan terbakar seluas 4,5 hektar are dan api telah berhasil dipadamkan. Karhutla juga masih berlangsung di sejumlah wilayah yang teridentifikasi di 6 provinsi prioritas penanganan, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di samping karhutla, BNPB mencatat bencana kekeringan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. BPBD melaporkan 4 desa terdampak kekeringan, yaitu Desa Tonggondoa, Belo, Dore, dan Nata. Keempat desa tersebut berada di Kecamatan Palibelo. Sebanyak 148 kakak atau 470 orang terdampak. Merespon kondisi tersebut, BPBD setempat telah mendistribusikan 20.000 liter air kepada masyarakat terdampak. Menyikapi berbagai peristiwa bencana tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga. Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan karhutla di wilayahnya. Upaya pencegahan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengantisipasi karhutla. Warga juga diimbau untuk tidak membakar sampah atau lahan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya karhutla. Reiswantara, Bali TV. Satres Narkoba Polresta Denpasar menggerebek kamar kos dan menyita paket ganja. Pelaku mengaku mendapat ganja dengan memesan melalui media sosial. Beginilah suasana ketika salah satu kamar kos di sebuah perum Jalan Mudingsari, Kerobokan, digerebek petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar. Nampak petugas mengamankan seorang pria yang berinisial GF usia 23 tahun. Pria asal Medan tersebut kedapatan menyimpan 2 paket klip berisi daun, biji, dan batang kering ganja seberat 16,59 gram. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Kerobokan. Polisi bergerak cepat dan meringkus tersangka. Dalam interogasi, tersangka mengaku membeli 2 paket ganja dari sebuah akun di media sosial. Reiswantara, Bali TV. Badung kembangkan sentra budidaya bunga gumitir. Kami segera kembali dengan laporannya.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat meguli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, bunga gumitir menjadi salah satu pilihan tanaman yang banyak dibudidayakan petani di Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mendukung budidaya bunga gumitir karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bunga gumitir memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Bali karena terus diperlukan oleh masyarakat Bali untuk keperluan kegiatan keagamaan. Meskipun dari segi harga fluktuatif, harganya cenderung cukup bagus. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Urara Kesukudana mengatakan, pihaknya terus mendukung petani di Badung untuk membudidayakan bunga gumitir ini melalui pemberian bantuan dari bibit, pupuk bersubsidi, peralatan, dan pendampingan. Dengan demikian, petani tinggal merawat tanaman gumitir dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan program Pemkab Badung mengembangkan sentra-sentra produk unggulan pertanian di Kabupaten Badung. Pengembangan produk unggulan sentra bunga gumitir paling banyak telah dikembangkan di Kecamatan Petang dan sebagian Mengui. Budidaya bunga gumitir bisa menjadi salah satu sumber pemasukan petani di Badung yang cukup potensial, sehingga pengembangan sentra bunga ini ke depan akan terus diintensifkan. Kemudian juga ada bantuan bunga gumitir. Nah, ini sangat berperan sekali dalam hal untuk mengendalikan inflasi. Tahun kemarin kan Canang Sari itu memberi kontribusi terhadap meningkatnya inflasi kita. Nah, kemudian di Sulangai kita bantu dan kemarin sudah menghasilkan. Dan itu dibantu dari pupuk, dari plastiknya segala macam sampai itu panen. Nah, kemudian dari bantuan itu diberi kepada petani yang memanfaatkan hasil yang diberikan tersebut. Gitu. Untuk sentra bunga itu paling banyak di mana? Nah, sentra bunga yang dominan kan di Petang. Di Petang khususnya ada di Sulangai, kemudian ada swadaya di masyarakat untuk menanam bunga gumitir ini. Karena ini memiliki tren yang sangat bagus dalam rangka meningkatkan pendapatan pada petani. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terus mengembangkan produk-produk unggulan pertanian di Kabupaten Badung dengan mengembangkan sentra bunga, buah, produk pertanian organik, dan lainnya. Riase, Bali TV. Program ketahanan pangan melalui demonstration plot atau Demplot di Desa Tangguwisye, Kecamatan Serilit Buleleng mulai membuahkan hasil. Semangka, melon, dan kacang panjang berhasil dipanen, sementara tanaman cabai disiapkan untuk tahap berikutnya. Program ini merupakan kolaborasi Kejaksaan Negeri Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan para petani setempat. Dari lahan Demplot ketahanan pangan di Desa Tangguwisye, sejumlah komoditas pertanian mulai menunjukkan hasil. Semangka dan melon menjadi hasil panen yang telah dipetik, disusul kacang panjang, sementara tanaman cabai dipersiapkan untuk masuk tahap selanjutnya. Program ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas cadangan pangan, sekaligus mendorong swasembada pangan melalui kemampuan petani setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan, bersyukur berhasil panen dengan baik. Dan juga ada kacang panjang, setelah ini ada
ada cabai. Saya kena percaya bahwa ide yang dibuatkan karena mencintai dan mengasihi kita sehingga memberikan kita tanah yang sangat-sangat subur yang harus kita jaga dan kita syukuri. Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Buleleng, IGD Melandrat, menyebut program ini merupakan bentuk kolaborasi dan integrasi berbagai pihak. Menurutnya, seluruh stakeholder perlu bergerak bersama untuk menjaga cadangan pangan tetap tersedia, stabil, dan berkelanjutan. Integrasi dari sebuah program ketahanan pangan, semua sektor, semua lini stakeholder itu bergerak bersama untuk memastikan cadangan pangan kita tetap ada, stabil, dan juga konsisten keberadaannya. Dan kita yakinkan bahwa petani terus dikawal untuk memastikan cadangan pangan kita tetap terjaga, aman, dan tentu mampu swasembada pangan. Tak hanya berorientasi pada hasil pertanian, Demprot ini juga diarahkan menjadi sarana edukasi bagi pelajar. Lahan percontohan ini diharapkan dapat dimanfaatkan siswa mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA untuk mengenal proses bertani sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap dunia pertanian sejak dini. Sinergi Kejaksaan Negeri Buleleng, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan petani setempat diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga program ketahanan pangan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi SMA Plus Pariwisata bekali siswa siap hadapi dunia kerja global. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, pengembangan program SMA Plus Pariwisata menjadi salah satu upaya menghadirkan pilihan pendidikan bagi siswa yang ingin melanjutkan karir di bidang pariwisata maupun mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri. Program tersebut dilatar belakangi oleh beragamnya minat siswa setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Siswa memilih jalur pendidikan yang mengarah langsung pada dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata. Minat tersebut juga didorong oleh keinginan untuk mengembangkan karir hingga ke luar negeri, seiring terbukanya peluang kerja di industri pariwisata yang membutuhkan tenaga profesional dan terampil. Kepala SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar, Ninyoman Janiartini mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan
pihaknya mengembangkan program SMA Plus Pariwisata dan sudah atas persetujuan yayasan. Ia menjelaskan, program tersebut juga menjadi upaya untuk memberikan nilai tambah pada pendidikan SMA dengan memasukkan muatan dan pembelajaran yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Pembelajaran praktik didukung fasilitas hotel yang dilengkapi dengan area front office dan housekeeping, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih dekat dengan kondisi kerja di industri pariwisata. Tenaga pengajar yang terlibat memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pariwisata. Pembelajaran yang diberikan saat ini berfokus pada bidang housekeeping yang diperkuat dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti juggling dan bartending. Ia menambahkan, selain praktik di lingkungan sekolah, program tersebut juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah hotel, namun pola praktik siswa SMA Plus Pariwisata berbeda dengan pendidikan SMK. Jika siswa SMK umumnya menjalani praktik industri dalam waktu yang lebih panjang, siswa SMA Plus Pariwisata akan menjalani kegiatan praktik menjelang masa liburan atau pada periode jeda pembelajaran. Arah dan tujuan kenapa kita buka SMA Plus Pariwisata, khususnya di SMA Sloa Saraswati, adalah ingin menjemati anak-anak yang memang kepingin tamat SMA itu berangkat ke luar negeri. Karena setelah kita menelusuri kelulusan bagi anak kita kelas 12, tidak semuanya dia berminat menjadi dokter, menjadi teknik, guru. Ada beberapa anak yang memang dia ingin berangkat ke luar negeri, itu latar belakang pertama, sehingga ibu mewadahi itu dengan membuka SMA Plus Pariwisata. Tentunya seizin dari yayasan. Yang kedua, dengan banyaknya SMK Pariwisata mendapat murid, kenapa kita tidak coba SMA kita teruskan pariwisata dengan menaruh muatan di muatan lokal atau kurikulernya. Perkembangan kami, progres yang ditanyakan bahwa kami sudah melakukan pembelajaran mulai tanggal 13, ternyata sudah akan mulai September ini anak-anak melakukan praktek. Ke depan, pengembangan program SMA Plus Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menarik lebih banyak siswa yang memiliki minat terhadap bidang pariwisata. Diharapkan SMA Plus Pariwisata dapat berkembang dan menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi siswa yang ingin memperoleh pengalaman dan keterampilan dasar di bidang pariwisata sejak jenjang SMA. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar alam semesta beserta seluruh isinya diberikan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dunia, karya agung Medewa Seraya dan Puja Wali Ngusaba Purnamaning Sasih Kapat akan digelar di Pura Tuluk Biu Batur, Kintamani, Bangli. Rangkaian karya akan dimulai pada tanggal 28 Agustus dengan puncak karya jatuh pada tanggal 26 September. Serangkaian karya agung Medewa Seraya dan Puja Wali Ngusaba Purnamaning Sasih Kapat di Pura Tuluk Biu Batur, rombongan prawarta kekarya melakukan simekrama dengan Bali TV di Gedung Pers Bali Ketutnade, Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua 1 Iwayan Gunawan yang memimpin rombongan memaparkan persiapan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan dua karya agung tersebut. Pihaknya mengharapkan dukungan media yang peduli dengan keajegan Bali seperti Bali TV untuk nyobiahang atau menyebarluaskan informasi tentang karya tersebut kepada umat sedharma, tidak hanya di Bali, tetapi juga di luar Bali. Pihaknya juga berharap dukungan instansi atau lembaga terkait, media massa seperti Bali TV, dan tentunya umat sedharma untuk ngaturangaya dan pedek tangkil sehingga seluruh rangkaian karya memargi antar labde karya. Makin rauh reng Bali TV, reng Denpasar, reng Teos, mangga Presiden masa 2 jam reng pimpinan Bali TV, nunas pemargi, nunas doa, dumugi wet sangkanen, paswacan ide betara, reng Tuluk de susunan makasami, upakara Medewa Seraya, sana jati margi yang titiang, renggalah tanggal 26 September ke Presiden memarga antar pecik. Nah setios yang diketaler, upakara niki membuat pisan, anggen titi pengancan dan seruning kuinten ab jagat internasional nasional semaneng ring Bali jadi penunasan angge jagat sedangnya ke Presiden Rahajan Rahayu setios yang niket aler yang umat Hindu yang dicepat terkena
dumugi benten kalah ngaturan ayah nedunin tala sareng-sareng ngastitiang dumugi napi pengabdian titiang ngiring penglingsir maka sami persida tala memadiantar. Sementara juru penyarikan alitan Pura Tuluk Biu Batur memaparkan sebagian dari rangkaian karya yang dimulai Sukre Paing Matal 28 Agustus 2026 dengan agenda nuesen karya, puncak karya sendiri jatuh pada Sanicara Umanis Bale 26 September 2026 mendatang yang bertepatan dengan Purnamaning Sasi Kapat. Juru penyarikan alitan juga berharap dukungan semua umat agar seluruh rangkaian karya dapat berjalan lancar. Acara Madewasa Raya puniki adalah mendekatkan diri kepada beliau. Tapi malih hab jagat kadimangkin pasti kesampun jaga pacang nunasang kawintanan hab jagat makin puniki adalah sane utama kan. Nah ini ke utama punika pasti kesampun di tiang angin pendudusan agung. Binatangnya punika adalah binatang kebo 13. Dan diawali saking taur lebeguntuh bakti pekelem lan bakti Madewasa Raya. Setelah bakti Madewasa Raya akan dilaksanakan upacara pengusaban lan puja wali Purnamaning Sasi Kapat. Seluruh rangkaian karya akan diakhiri dengan bakti petangi pada Redite Umanis Klaung 11 Oktober 2026 mendatang. Purnawan dan Agung Santika, Bali TV. Tahap awal PLTS 100 GWP perlu investasi 135 triliun rupiah. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelangga dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengumpul hijau selaku pengalian pengumpul jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, pemerintah membutuhkan investasi sekitar 135 triliun rupiah untuk membangun 14 proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas total 5,3 gigawatt peak atau GWP sebagai tahap awal program PLTS 100 GWP. Prabowo dikutip dari tayangan resmi Sekretariat Presiden secara daring, mengatakan Prabowo menyampaikan target tersebut harus didukung dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt geotermal, pengembangan ladang gas serta peningkatan lifting minyak nasional. Menurut Prabowo, program PLTS 100 GW
merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada perkembangan maupun kondisi negara lain. Mengenai efisiensi anggaran, Prabowo enggan mengulangi paparan teknis yang telah dilaporkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Agar pidato tidak terlalu lama, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat direalisasikan dalam waktu 3 tahun. Kapasitas baru tersebut hampir setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini yang berada di angka 88 GW dari seluruh sumber energi. Yang menyampaikan pembangunan energi terbarukan harus berjalan seiringan dengan peningkatan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan migas. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Kementerian Energi dinilai menjadi fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, jajaran Kabinet Merah Putih diminta bekerja keras, berani, serta berorientasi pada capaian nyata untuk mengelola kekayaan nasional demi kesejahteraan rakyat. Prabowo pun optimistis target pembangunan PLTS 100 GWP tersebut bahkan dapat rampung kurang dari 3 tahun. Kantor Berita Antara melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor minyak maupun LPG dalam 3 tahun untuk memperkuat kemandirian energi nasional didukung dengan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak GWP yang diluncurkan di Kabupaten Jembrana, Bali. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Enia Listiani Dewi, menyampaikan paparan pengembangan program tersebut saat Presiden Prabowo Subianto meninjau PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa. Presiden melihat langsung pengembangan PLTS Gilimanuk di kawasan Monumen Operasi Lintas Jawa Bali, sekaligus mendengarkan paparan mengenai rencana pengembangan PLTS 1000 GWP di berbagai wilayah Indonesia. Dalam peninjauan tersebut, Prabowo antara lain didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Program PLTS tersebut dirancang dengan memanfaatkan lahan darat, waduk, serta atap bangunan rumah dan industri. Salah satu skenario pengembangan diarahkan untuk mengurangi hingga mengeliminasi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel di berbagai wilayah. Program tersebut juga ditujukan untuk memperluas akses listrik di perdesaan, mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta menopang pengembangan kendaraan listrik, kompor induksi, dan hilirisasi sebanyak 14 proyek PLTS tahap awal dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWP membutuhkan investasi sekitar 7,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 135 triliun. Pembangunan proyek tahap awal tersebut diproyeksikan dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sekitar 4,6 triliun per tahun. Sementara itu, pemerintah menargetkan pengembangan PLTS di Bali mencapai kapasitas sekitar 1 GWP. Secara keseluruhan, program PLTS 100 GWP diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.140 triliun dengan potensi efisiensi subsidi listrik sekitar 73,9 triliun per tahun. Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWP dapat diselesaikan dalam 3 tahun dan berharap pengerjaannya bahkan dapat dipercepat menjadi 2 tahun. Kantor Berita Antara melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Wisda Bumi awali rangkaian karya Pancawalikrama Pura Ulundan Batur.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tepuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, rangkaian pelaksanaan karya Pancawali Krama di Pura Ulundanu Batur diawali dengan pelaksanaan upacara Wisuda Bumi, Mendem Pancadatu serta Melaspas Uperengga. Upacara ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kesucian tempat dan sarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan karya. Juru Sabe selaku Ketua Pelaksana Karya Pancawali Krama Pura Ulundanu Batur mengatakan, Wisuda Bumi bertujuan untuk menyucikan genah atau tempat yang nantinya digunakan sebagai lokasi pelaksanaan upacara Pancawali Krama. Upacara yang diselenggarakan sekarang adalah Wisuda Gumi, Mendem Pancadatu, dan Melaspas Uperengga. Wisuda Bumi bertujuan untuk menyucikan genah atau tempat upacara yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pancawali Krama. Dalam pelaksanaan Wisuda Bumi ini, pemuput karya adalah Ida Pandita Empu Siwa Putra Dharma Daksa dari Gria Linggar Cala, Desa Adat Calo, Tegalalang. Selain itu, sejumlah sulingge juga akan melaksanakan pemujaan di sejumlah tempat yang menjadi bagian dari rangkaian upacara, mulai dari tempat taur, danu, gunung, hingga kawasan hutan. Pelaksanaan upacara juga tetap berpedoman pada Sima Dreste yang berlaku di Desa Adat Songan. Prosesi tersebut disaksikan oleh guru kubayan, juru penyarikan, juru mangku, juru putus, hingga juru balian. Seluruh rangkaian dilaksanakan sesuai dengan kuno Dreste maupun Sima Dreste yang diwariskan dan masih berlaku di Desa Adat Songan. Sebelum upacara atau pelaksanaan Pancawali Krama ini dilaksanakan agar skala lani skala wawidangan semua parahyangan di Betara mangda suci dumun bersih sebelum pelaksanaan acara-acara penting lainnya. Juru Sabe menegaskan, pelaksanaan Wisuda Gumi bukan hanya dimaknai sebagai prosesi penyucian secara niskala, tetapi juga sebagai bentuk persiapan agar seluruh rangkaian karya Pancawali Krama dapat berjalan dengan baik. Pihaknya berharap setelah pelaksanaan Wisuda Bumi, seluruh rangkaian karya ke depan dapat berlangsung lancar tanpa adanya gangguan maupun hal-hal negatif yang dapat menghambat pelaksanaan niatnya. Harapan Krama di Songan setelah melaksanakan Wisuda Bumi ini tidak lagi ada godaan-godaan negatif maupun energi-energi negatif yang mengganggu kelancaran pelaksanaan Pancawali Krama ke depan. Semoga seluruh rangkaian karya dapat berjalan lancar, labda karya, serta mendapat kerayuan bagi seluruh umat. Hendra, Bali TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan penyusunan RUU perampasan aset. Pihaknya memastikan rancangan undang-undang tersebut ditargetkan untuk disahkan pada akhir tahun 2026.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan penyusunan RUU Perampasan Aset yang memastikan rancangan undang-undang tersebut ditargetkan untuk disahkan pada akhir tahun 2026. Habibur Rahman memperhitungkan waktu efektif masa sidang DPR RI. Ia mengatakan setelah dipotong masa reses, DPR RI hanya memiliki waktu sekitar 8 minggu untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 tercatat sudah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum serta melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah. Selain itu, mereka telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU ini disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Julius Sohata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganepati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodenkarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.